Pak Susanto, selain itu juga tingkat kekerasan pada anak. Tadi kalau kita sudah bahas tentang kekerasan anak pada saat kondisi dia harus menjalani pembelajaran daring, dan juga ada anak yang mengalami kekerasan harus pernikahan dini, dan ini ada kekerasan yang tidak kalah banyak juga menyita perhatian masyarakat adalah tingkat kekerasan seks di lingkungan pendidikan. Nah, selama tahun 2020 ini, KPAI melihatnya bagaimana, Pak? Apakah masih terus terjadi atau justru semakin meningkat? Ya, potret untuk kekerasan seksual di lingkungan pendidikan kami akan cek kembali ya. Kenapa? Karena dari secara potret satuan-satuan pendidikan kita di tahun 2020 itu kan memang mayoritas berbasis PJJ ya, berbasis PJJ. Nah, dari pembelajaran PJJ itu banyak sekali satuan-satuan pendidikan kita yang memang berbasis daring ya. Makanya memang ada ruang-ruang pembatasan, ada ruang-ruang kenapa kemudian anak dengan anak juga menjadi terbatas interaksinya, anak dengan guru juga terbatas. Sehingga tentu kami untuk dari sisi data tentu akan kami cek, kami menampilkan data tentu tidak boleh salah. Lalu kalau kekerasan seks di lingkungan keluarga, karena kita ketahui baru beberapa saat ini banyak juga Pak kasus anak yang mengalami kekerasan seksual tersebut dari orang-orang terdekatnya, justru dari lingkungan keluarga dekat sendiri. Nah, ini bagaimana Pak? Ya, memang kekerasan seksual itu memang menjadi satu ancaman besar sebenarnya bagi kita kalau kemudian orang-orang tidak terdekat tidak mampu melakukan berbagai upaya pencegahan. Kenapa? Karena kekerasan seksual itu bisa saja terjadi dengan berbagai pintu. Ada pintu cyber, kenapa kemudian anak juga rentan menjadi korban, janjian dengan orang yang tidak kenal, kemudian dia di-traffic dan lain sebagainya. Bahkan dalam kondisi-kondisi tertentu, anak juga rentan menjadi korban karena berbagai kondisi keluarga, misalnya orang tuanya bekerja di luar jauh ke sana, anaknya tinggal sendirian atau dalam pantauan yang tidak cukup, misalnya itu bisa saja rentan kalau kemudian dalam kondisi tertentu anak-anaknya itu tidak terjamin keselamatannya. Itu sangat mungkin saja terjadi. Makanya memang yang kami sampaikan dan sering juga sampaikan himbauan kepada masyarakat, pastikan dalam kondisi situasi COVID seperti ini kita memang harus meningkatkan kualitas perlindungan anak kita. Satu, pastikan dari sisi perawatannya, pastikan dari sisi pengawasannya ya, agar anak-anak kita tidak terpapar termasuk juga kejahatan seksual. Yang kedua, memastikan agar anak-anak kita benar-benar aman dari penggunaan media digital, karena survei kita itu memang cukup tinggi Mbak. Anak-anak kita yang menggunakan media gadget yang 1-2 jam itu 36%. Ya, yang lebih dari 5 jam itu 25,4%. Artinya, kalau itu tidak dikontrol dan tidak terkontrol, bisa juga anak rentan mengakses konten-konten negatif ya. Kalau sudah mengakses konten-konten negatif, ini kan berarti kan bisa juga mengalami titik kerentanan yang lain, misalnya misalnya ini juga terkonfirmasi juga dari hasil survei yang kita lakukan, misalnya 5% mengatakan anak kita dikirimi foto yang tidak sopan ya, tidak sopan, termasuk juga konten-konten pornografi. Ini tentu nggak boleh terjadi. Jadi konteksnya adalah kerentanan itu akan naik kalau kemudian lingkungan terdekatnya tidak memberikan proteksi yang cukup. Lingkungan terdekatnya bisa kita katakan orang tuanya. Itu adalah lingkungan yang paling terpercaya. Tapi di lapisan kedua ada misalnya paman, tante, yang di mana ketika ada orang tua yang harus meninggalkan anaknya untuk bekerja, mereka mempercayakan kepada orang-orang tersebut. Namun sering sekali Pak, ada kasus yang dilakukan pelecehan seksual oleh yang lapisan kedua, yaitu pamannya ataupun tantenya. Nah, ini kenapa selalu bisa terjadi Pak? Dan bagaimana caranya supaya anak itu mengetahui dan keluar dari kasus pelecehan tersebut?
Ya, memang variatif ya latar belakangnya. Kenapa kemudian anak-anak kita dalam berbagai kasus memang menjadi korban orang terdekat dari lapisan kedua, ya. Dari berbagai sisi memang potretnya tentu beragam ya. Ada misalnya karena oknum pamannya melakukan tindakan tertentu, misalnya karena akses pornografi, ya. Kemudian anak-anak kemudian menjadi sasaran ya karena faktor-faktor lain yang memungkinkan kemudian anak menjadi sasaran karena penjagaan dari orang tuanya agak kurang, pantauan dari orang tuanya kurang, kemudian menjadi sempurna ketika seseorang akses pornografinya tinggi, di pihak lain anak-anak yang tidak terpantau dengan baik, itu kan menjadi sempurna, menjadi titik rentan yang sangat tinggi kalau kemudian itu tidak dicegah sedini mungkin. Makanya memang upaya self literasi itu harus dilakukan. Penting itu. Misalnya kapan boleh disentuh oleh siapa, ya itu penting terus dilakukan. Kami sering menyampaikan kepada orang tua, pastikan layar pertama itu mendidikkan hal-hal yang sederhana seperti ini. Ya, yang boleh menyentuh, yang boleh mencium, yang boleh memegang, misalnya siapa misalnya. Ayah pun kan juga tidak boleh ya, bagi anak-anak ini. Misalnya dalam kondisi tertentu, saya kira sekali lagi dalam kondisi tertentu dengan misalnya perempuan yang sudah makanya memang hal-hal seperti ini memang butuh difahami oleh semua pihak, termasuk juga layar pertama. Ya, titik rentannya di mana, ya pengawasannya harus benar-benar berbagi agar anak-anak kita tidak menjadi sasaran. Itu saya kira, Mbak. Berarti memang sangat dibutuhkan edukasi seks sejak dini seperti itu ya Pak, untuk menghindari sehingga anak tersebut bisa menghindar ketika ada perlakuan-perlakuan yang di luar konteks kewajaran yang harus didapatkan oleh dia. Dan satu lagi Pak, mungkin anak-anak sekarang yang tadi Bapak katakan bahwa mereka terlalu banyak terpapar dengan gadget. Mereka juga banyak bermain justru dengan game online dan sering sekali menonton tindakan-tindakan kekerasan dari game online sendiri. Nah, ini upaya yang dilakukan agar anak-anak tidak terlalu terpapar dengan hal tersebut, apa yang bisa KPAI sampaikan kepada orang tua atau memberi tips-tips yang baik untuk dijalankan? Ya, memang kami terus melakukan berbagai upaya ya. Di antaranya adalah advokasi, edukasi, kemudian memastikan peningkatan pengawasan, kemitraan dan lain sebagainya untuk mencegah kerentanan anak kita tidak terpapar. Nah, ada beberapa tips yang kita sampaikan kepada orang tua. Yang pertama adalah pastikan bahwa media gadget itu menjadi milik keluarga, bukan milik anak secara otonom. Sekali lagi harus menjadi milik keluarga agar gadgetnya terkontrol, ya gadgetnya terkontrol. Kemudian kalau kemudian anak memiliki medsos, passwordnya juga dikabarkan ke orang tuanya agar ini bisa dikontrol, komunikasi dengan siapa, berselancar dengan siapa, itu penting ya. Jadi keterbukaan itu penting dilakukan. Tips yang kedua adalah soal memilih konten. Pastikan orang tua juga menjelaskan pada anak konten-konten negatif, konten-konten positif yang boleh dilakukan, boleh diakses ya. Sementara konten-konten negatif itu nggak boleh diakses ya. Konten negatif itu banyak sekali, ada konten pornografi, ada konten sadisme, konten kekerasan, dan lain sebagainya. Itu tidak boleh diakses. Yang ketiga adalah soal manajemen waktu. Nggak boleh anak terlalu lama, itu penting. Karena ini menyangkut kesehatan jiwa, kesehatan kesehatan anak-anak kita. Nah, terlalu lama menggunakan gadget di depan laptop, di depan HP, ya, itu kan banyak kerentanan-kerentanan. Banyak ahli kesehatan, saya kira menampilkan banyak studi bagaimana dampak kompleksnya kalau kemudian anak-anak kita memang terlalu lama menggunakan media gadget. Yang keempat adalah pastikan anak-anak kita menggunakan gadget itu memang harus terukur. Terukur itu bukan hanya soal soal manajemen waktu, tetapi juga pertimbangan-pertimbangan yang lain. Ya, itu penting saya kira agar anak-anak kita tidak menjadi korban dari penggunaan gadget sehingga anak-anak kita tumbuh dengan baik. Itu saya kira Mbak, cukup ya Mbak ya.
Baik, Pak Susanto, selaku Ketua KPAI, terima kasih sudah bergabung bersama kami di VVIP. Dan pemirsa, demikianlah VVIP kali ini. Saya Gesmi Sitanggang dan sampai jumpa.